Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 4 yang saya banggakan, kali ini kita akan melaksanakan praktek teknik radiografi 4 dengan materi makro radiografi. Seperti yang telah kalian pelajari, bahwa teknik makro radiografi ini akan sangat membantu kita sebagai radiografer untuk mendapatkan gambaran dari anatomi tubuh yang dapat kita lihat lebih besar dari ukuran daripada menggunakan teknik radiografi standar. Nah, untuk praktek kali ini kita akan mencoba dengan peralatan sebagai berikut. Yang pertama, kita tentu saja membutuhkan phantom. Dalam hal ini kita akan mencoba membuat makro radiografi pada wrist joint. Jadi kita membutuhkan phantom wrist joint. Kemudian untuk penyangga atau untuk bahan untuk mendapatkan jarak antara wrist joint dengan kaset, kita akan membutuhkan akrilik. Kita sudah memiliki satu set akrilik yang telah dibentuk dengan ketinggian sebesar 22 cm. Kemudian, bila ingin mendapatkan penambahan jarak yang lebih lagi, kita juga bisa menambahkan di sini ada beberapa set akrilik yang kita bisa atur ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja kita tetap membutuhkan kaset imaging plate, ya, ukuran 2430 yang akan kita pergunakan pada praktik kali ini. Nah, teman-teman, Anda juga harus mengingat bahwa untuk mendapatkan ukuran gambar yang sesungguhnya, karena kita akan menggunakan pengukuran dengan CR, maka kita juga membutuhkan alat tambahan seperti step gauge, ya, yang akan bisa kita pergunakan untuk kalibrasi jarak. Nah, kalau tidak tersedia step gauge ini, kita juga bisa menggunakan objek lain seperti koin, ya. Intinya adalah objek ini bisa kita ketahui ukuran sesungguhnya yang kita bisa bandingkan dengan nanti ukuran di monitor CR. Kemudian kita juga butuh penggaris dan meteran, ya. Meteran ini kita juga butuh untuk mengukur jarak FFD, FOD maupun OFD. Terakhir kita juga nanti membutuhkan tester kalau memang kita perlu untuk menempelkan sesuatu. Nah, untuk tambahan, kita juga nanti akan membutuhkan sandbag atau sobek untuk sebagai penyangga phantom. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan expose, kita harus mengukur dulu atau memastikan dulu berapa sih FFD yang kita pergunakan. Nah, kita ambil contoh, ada expose yang standar ini, kita memastikan bahwa jarak antara fokus ke film sebesar 1 meter, ya. Kelihatan ya di sini ya, 1 meter. Dari fokus ke film, ya. Kemudian nanti kita juga akan mengukur jarak yang berikutnya dengan pemeriksaan yang makroradiografi. Misalkan kita akan nanti mengubah FFD-nya. Yang di teknik yang pertama kita akan mengukur atau membuat makroradiografi dengan cara FFD-nya tetap, namun FOD-nya yang berubah. Jadi di sini kita butuh tambahan, misalkan di sini ada akrilik, ya. Akrilik atau bahan lain yang bisa kita pergunakan sehingga nanti karena peminterestnya tidak tertutup, ya. Jadi wrist-nya akan terlihat, namun mungkin ada bayangan atau ada pekat karena adanya akrilik. Saat ini kita sudah punya akrilik, ketebalannya 22 cm. Jadi kita bisa lihat di sini 22 cm, ya, ketebalan untuk akrilik ini. Jadi kita butuh menambahkan lagi 6 cm dari akrilik, lembar akrilik yang kita atur sebesar 6 cm. Kita bisa ukur di sini sekitar 6 cm. Kemudian nanti kita akan tinggal menambahkan atau mengatur akrilik yang ketebalan 22 ditambah 6 cm, jadi 28. Dengan demikian nanti kita mendapatkan FFD sejarak 140 cm dari fokus ke kaset. Itu yang kita gunakan untuk eksposi yang ketiga. Nah, praktek akan kita mulai. Yang pertama, kita harus membuat radiograf standarnya. Dalam hal ini kita akan mempraktekkan dua teknik makro radiografi. Yang pertama adalah teknik yang menggunakan perubahan FOD. Ya, ini kita akan menambahkan akrilik, sementara FD-nya tetap. Sedangkan teknik yang kedua kita akan menggunakan perubahan FFD, ya, dimana nanti akan kita menggunakan pengetahuan posisi sehingga FOD-nya tetap,
namun nanti kita akan melakukan eksposi dengan cara meletakkan kaset di bawah, dan nanti akan ada jarak atau ada FFD yang lebih tinggi. Baik, untuk expose yang pertama kita akan membuat radiograf standar. Jadi kita akan menggunakan imaging plate ukuran 24-30 di sini. Kemudian kita akan meletakkan phantom ya, tepat di pertengahan seperti itu. Dan tadi seperti yang saya sampaikan, kita membutuhkan benda lain sebagai kalibrasi untuk kalibrasi jarak. Dalam hal ini kita akan menggunakan step wedge. Kita letakkan saja di seperti sini. Atau kalau memang tidak memiliki, kita juga bisa menggunakan koin sebagai pengganti untuk melakukan kalibrasi jarak. Nah, teman-teman jangan lupa ya, nanti sebelum kita melakukan pengukuran di CR, teman-teman juga harus tahu misalkan antar step ini jaraknya berapa. Ini harus diukur terlebih dahulu, karena ini nanti juga akan digunakan untuk menghitung perbesaran di monitor CR. Sekarang kita atur arah sinar dan sebagainya. Nah, untuk penggunaan faktor eksposi yang sesuai, tentu saja kita harus melakukan beberapa kali percobaan. Namun untuk pemeriksaan yang pertama, karena ini standar, kita akan menggunakan faktor eksposi yang biasa kita pergunakan untuk membuat radiograf manus maupun base joint. Oke, sekarang kita ekspos ya. Untuk eksposi yang standar, kita coba menggunakan faktor eksposi KV 44 dan MAS-nya adalah 4. Oke, kita akan ambil gambarnya. Nah, untuk eksposi yang kedua ini, kita akan mengukur atau membuat magnifikasi ya. Nanti kita akan hitung, tapi kita praktekkan dulu. Kalau kita memiliki perubahan atau memiliki FFD yang kita buat tetap, namun FOD-nya kita ubah. Dalam hal ini kita akan membuat FOD-nya adalah 100 cm dikurangi 22, ya ini 78 ya. Jadi 78 ini merupakan nilai FOD-nya. Nah, kita tinggal letakkan phantom ya. Kita letakkan phantom di atas kaset. Kemudian kita atur persis segala sesuatunya seperti yang tadi kita gunakan untuk pengukuran yang standar. Hanya saja mungkin untuk yang step wedge, kalau memang tidak bisa, kita atau ini masih memungkinkan kita tetap pasang ya. Kemudian yang selanjutnya, karena ini ada magnifikasi atau ada perubahan ya, yang nantinya akan menjadi magnifikasi, kita harus pastikan nih area yang mau kita lihat ini benar-benar tercover dalam kolimasi maupun di kasetnya. Jadi kita cek juga kolimasi maupun sentrasinya ya. Jadi objek yang mau kita fokuskan untuk menjadi gambaran makroradiografi ini harus terlihat di center atau di pertengahan. Setelah kita mengekspos dengan teknik yang pertama dengan cara pengubahan FOD, sekarang kita akan membuat dengan makroradiografi dengan teknik yang kedua. Kita atur FFD-nya nanti akan kita tambahkan. Nah, pada pesawat di lab 2 ini kita bisa melakukan modifikasi tersebut karena nanti kita akan mendapatkan FFD yang lebih panjang dari aslinya. Kalau misalnya ini 100 cm, kita akan ngeset nanti FFD-nya menjadi 140 cm. Namun FOD-nya tetap ya. Jadi phantomnya tetap berada di atas meja, kemudian FOD-nya menjadi 100. Hanya saja nanti kasetnya akan berada di bawah meja, dia letak di bawah meja, dan jaraknya kita atur menjadi 140 cm. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menambahkan akrilik dan akrilik tambahan di atasnya, sehingga nanti kita mendapatkan jarak antara fokus sampai ke kaset menjadi 140 cm. Jadi nanti kita butuh untuk mengukur dulu berapa sih ketinggian yang dibutuhkan dari bawah atau dari lantai. Oke, kita akan letakkan ini akrilik tambahannya ada di bawah.
Lalu kasetnya atau imaging plane-nya kita letakkan di atas akrilik tersebut. Nah, ada kesulitan yang perlu kita antisipasi di sini adalah untuk memastikan centering atau objek ini berada di tengah kaset ya. Jadi kita perlu mengukur dulu posisi dari pertengahan objek ini ke tepi meja. Dengan demikian nanti kita mendapatkan jarak kaset yang berada di bawah objek yang akan kita foto. Baik, kita akan mengatur sekali lagi FFD-nya adalah menjadi 140 cm, kemudian JP-nya tetap di bridge join, kemudian pasangan bridge join, dan kita tetap menambahkan akrilik untuk menjadi indikator kalibrasi jarak. Baik, untuk yang ketiga ini, berarti kita membutuhkan penambahan faktor eksposi ya. Jadi kita akan tambahkan nanti faktor eksposinya pada saat pengaturan di control label. Kita akan memasukkan data di sini ya, karena ini sudah kita beri label sebelumnya. Kita beri data di sini KP tadi menggunakan IT44, MIS-nya 4, kemudian jaraknya adalah 100 cm. Lalu kita tinggal masukkan ke image reader. Ya, teman-teman, kita sudah dapat radiograf standarnya nih. Sekarang kita akan melakukan pengukuran kalibrasi jarak terlebih dahulu. Nah, kalibrasi jarak ini kita akan mengukur jarak step wedge yang asli itu berapa senti, misalkan stepnya, kemudian di radiograf atau di monitor ini menjadi berapa senti. Nah, misalkan di sisi 2 terbawah di sini kita ukur jaraknya pada step wedge ya. Kita klik di sini yang paling kanan, kemudian cari yang pengukur panjang di sini atau distance measurement. Kemudian kita klik atau kita ukur jarak pada sisi yang telah kita ketahui tadi. Nah, misalkan kita dapatkan di sini jaraknya 1,5 cm ya. Kita lihat di sini, berarti di sini tidak ada magnifikasi antara gambar yang di sesungguhnya dengan gambar yang di CR. Nah, kemudian kita misalkan akan mengukur jarak antara sendi pada tulang ulna ya, tulang ulna dengan tulang karpalia. Kita bisa melakukan pengukuran di sini. Kita klik lagi yang pengukur panjang di sini. Kita klik pada ujung tulang ulna, kemudian sampai ke tulang tulang karpal. Nah, ya. Oke. Kita dapatkan misalkan di sini 0,93 cm. Nah, berarti kita dapat nih jaraknya yang kita ukur adalah 0,93 cm di sini. Nah, makroradiografi nanti kita akan dapat melakukan pembuktian kalau kita mengubah FFD, FOD maupun OFD-nya nanti akan ada perubahan atau ada magnifikasi. Kita akan mempraktekkan atau membuktikan dengan mengubah parameter tersebut, kita akan mendapatkan nilai jarak celah sendi ini yang akan lebih besar daripada yang saat ini kita buat. Jadi dengan demikian nanti kita akan bisa membuktikan praktek makroradiografi. Baik, mahasiswa sekalian, ini adalah radiograf yang terakhir yang kita gunakan dengan teknik yang kedua, yaitu kita mengubah FFD-nya. Dengan FFD menjadi 140, kita juga mendapatkan di sini ada kenaikan juga atau ada makroradiografi. Lihat di sini memang jarak antar step wedge menjadi 2,05 cm dan jarak antar celah atau jarak celah sendinya menjadi 1,4 cm. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, saat ini kita akan melakukan analisis praktikum makroradiografi yang tadi telah kita lakukan dengan modalitas computed radiografi, di mana pada analisis ini kita akan membuktikan apakah hasil perhitungan dengan rumus itu akan sesuai dengan hasil pengukuran pada radiograf. Nah, teman-teman, pada praktek yang telah kita lakukan tadi, tentu saja masih ingat ya, untuk rumus magnifikasi adalah FFD dibagi FOD.
Semua nilai ini harus Anda catat pada saat praktikum, berapa nilai FFD-nya, FOD, maupun OFD-nya. Jadi, jenis atau teknik yang kita pergunakan, semuanya wajib kita ketahui dulu berapa nilai dari ketiga komponen tersebut. Lalu untuk faktor kalibrasi, pada monitor CR kita juga akan melakukan, di mana kita akan mengukur jarak di monitor dibandingkan dengan jarak asli benda. Dalam hal ini tadi kita menggunakan step wedge, di mana stepnya antar step kita ukur jaraknya adalah 1,5 cm. Tinggal kita lihat apakah nanti di monitor jaraknya itu akan sama atau lebih kecil atau lebih besar. Kemudian terakhir kita akan membandingkan magnifikasi pada radiograf dengan rumusan PQ besar, di mana ini adalah citra yang tampak dibandingkan PQ kecil atau ukuran objek yang sesungguhnya. Jadi nanti kita akan membandingkan apakah pengukuran dengan perhitungan dari monitor CR ini atau dengan menggunakan gambaran yang tampak di radiograf atau di monitor itu sesuai dengan penghitungan yang ada di rumus. Nah, kita mulai dari radiografi standar, di mana data yang sudah kita miliki, yang pertama jarak antar step 1,5 cm. Ternyata di sini juga menunjukkan angka yang sama, 1,5 cm. Dengan demikian, maka faktor kalibrasinya adalah 1 atau tidak ada magnifikasi. Jadi faktor kalibrasi ini tetap kita butuhkan pada setiap radiograf. Jadi harus ada benda yang kita ketahui panjangnya, dan itu nanti kita bisa gunakan untuk mengkalibrasi jarak. Kemudian kalau tidak ada step wedge, kita bisa menggunakan koin yang kita sudah ketahui berapa diameternya ya. Jadi kita bisa ada alternatif alat. Kemudian untuk jarak celah sendi pada monitor ya, kita ketahui di sini kita ketahui bahwa ada celah sendi yang akan kita ukur di sini mendapatkan jarak 0,93 cm. Pada monitor tertera angka seperti itu, kemudian aslinya berarti kita tinggal menghitung dengan faktor kalibrasi. Karena ini tidak ada pembesaran, maka jaraknya juga sama ya, 0,93 cm. Nah, kita mulai dari teknik yang pertama. Teknik yang pertama makroradiografi adalah kita mengubah FOD tanpa mengubah FFD. Kita lihat ilustrasi gambar ini, di mana kita lihat FFD-nya tetap ya. Tadinya standarnya FFD 100, kemudian yang kedua juga tetap 100. Berarti yang kita ubah adalah FOD-nya. Bagaimana mengubah UFD? Bagaimana mengubah FOD? Ya ini dengan cara menambahkan OFD, di mana objek yang kita foto itu akan diletakkan di atas penyangga, misalkan akrilik, dan sudah kita ketahui atau kita hitung dulu berapa sih tebalnya atau jaraknya dari objek tersebut ke film. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai magnifikasinya, di mana M sama dengan FFD dibagi FOD. Kita dapat 100 dibagi 100 dikurangi 22 cm. M-nya adalah 100 dibagi 78 atau 1,28 kali. Ini adalah nilai magnifikasi dengan menggunakan rumus pada teknik yang pertama. Nah, di radiograf yang kita lihat pada monitor LCR, pertama kita menghitung dulu magnifikasi yang ada di monitor, di mana jarak pada antar step di sini 1,5 cm. Dengan demikian maka juga tidak ada magnifikasi pada radiograf ini. Jadi kita dapat ketahui bahwa ada jarak celah sendi di sini 1,18 cm. Ini adalah jarak aslinya juga ya. Baik yang asli maupun yang tertera di monitor adalah sama, 1,18 cm. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan penghitungan pada radiograf, di mana rumusnya kita dapat membagi PQ atau jarak pada objek atau jarak pada image dibagi PQ kecil, jarak pada objek yang sesungguhnya, di mana kita dapatkan M sama dengan 1,18 dibagi 0,93. Maka nilai M-nya adalah 1,27 kali. Hal ini membuktikan bahwa M pada radiograf
ini sesuai dengan perhitungan dengan rumus magnifikasi, yakni 1,27 dibanding 1,28 kali. Jadi pada teknik satu ini kita bisa membuktikan rumus dan penghitungan dengan atau pengukuran dengan radiograf. Kita beralih ke teknik yang kedua. Kita ingat-ingat lagi, tekniknya adalah kita mengubah FFD, tapi FOD-nya tetap. Jadi FOD-nya adalah sama teman-teman, tinggal kita tambahkan FFD-nya. Ini bisa kita lakukan pada lab 2 karena pada target table-nya bisa kita geser dan kita bisa letakkan imaging plate di bawah ya. Di sini ada film atau imaging plate. Kita bisa mengukur nantinya, di mana di sini kita tetap menggunakan FOD 100 cm ya. Hanya saja nanti FFD-nya yang kita naikkan menjadi 140. Nah, kita lihat di sini ada imaging plate, FOD-nya 100, FFD-nya 140. Maka M-nya adalah 140 dibagi 100, yakni 1,4 kali. Nah, pada prakteknya kita lihat pada radiograf yang terlihat di monitor, di mana kita pertama tentu saja mengukur magnifikasi di monitornya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini ternyata ada kenaikan jarak ya pada jarak antar step pada step wedge sebesar 1,9 cm. Aslinya adalah 1,5, maka ada magnifikasi sebesar 1,26 kali ya di faktor kalibrasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata jarak celah sendinya adalah 1,4 cm. Ini yang di monitor. Aslinya maka akan menjadi lebih kecil ya. Karena di sini terlihat di sini jaraknya 1,9, aslinya adalah 1,5. Maka di sini kalau ada 1,4, maka aslinya kurang dari 1,4. Ini kita ukur, kita dapatkan 1,11. Nah, selanjutnya angka tadi akan kita masukkan di sini, di mana magnifikasi yang terjadi pada teknik yang kedua ini kita dapatkan ukuran objeknya, yaitu 1,11 tadi sudah kita ukur dibandingkan aslinya yaitu 0,93. Maka diperoleh M-nya sebesar 1,19. Nah, di sini teman-teman kita mendapatkan ada selisih magnifikasi pada radiograf dibanding perhitungan dengan rumus magnifikasi. Nah, di sini bisa kita jelaskan bahwasanya pada saat kita melakukan pengukuran pada teknik makroradiografi ini, kita harus benar-benar hati-hati dan cermat. Karena ada 3 faktor yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, penghitungan faktor kalibrasi yang tidak akurat. Jadi, pada saat kita mengukur atau membandingkan objek yang sudah kita ketahui besarnya atau panjangnya, itu ternyata menunjukkan faktor kalibrasi yang tidak akurat. Atau bisa juga tidak akurat ini saat melakukan penyetingan jarak FFD, FOD maupun OFD. Ini juga akan mempengaruhi hasil pada radiograf yang berbeda dengan hasil penghitungan. Kemudian yang terakhir, ketidakakuratan juga pada saat melakukan pengukuran dengan tools ya. Mungkin karena melakukan pengukuran dengan mouse ya, mungkin kurang tepat atau tidak pas titiknya tadi, maka mengakibatkan angka yang muncul di monitor menjadi tidak akurat, tidak sesuai dengan hasil atau tidak sesuai dengan rumus perhitungan. Oleh karena itu, pada saat menerapkan makroradiografi ini, kalau teman-teman akan menyeting nilai magnifikasi sekian, maka dipastikan bahwasanya teman-teman bisa mendapatkan atau mengukur FFD, FOD atau FD dengan tepat. Kemudian juga pada saat melakukan pengukuran di monitor juga harus hati-hati dan cermat, dan tentu saja kita juga menggunakan benda yang bisa kita kalibrasi dengan baik atau dengan akurat. Dengan demikian nanti kita bisa mendapatkan nilai makroradiografi yang sesuai dengan perhitungan. Oke, kita lanjutkan pada sesi diskusi dan tanya jawab setelah ini. Kalau kita hitung memang belum mendekati dengan angka perhitungan idealnya. Namun memang inilah dalam teknik makroradiografi kita sudah dapat membuktikan
bahwa dalam membuat pembesaran radiograf yang sesungguhnya kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengatur dengan mengubah FFD maupun mengubah FOD. Dari praktek hari ini kita belajar bahwa dalam menghitung atau dalam mengatur perhitungan pembesaran itu memang kita harus cermat, lakukan dengan teliti, dan juga memang kita harus membutuhkan atau mendapatkan ketebalan atau katakanlah pengganjal atau bahan yang bisa kita atur ketinggiannya sesuai dengan perhitungan kita. Nah, selain itu kita juga perlu mencermati pada saat kita mengatur jarak pada saat kita melakukan pengukuran di CR. Dengan demikian memang kita butuh banyak untuk belajar lagi dengan teknik makroradiografi ini. Namun yang jelas teknik ini akan sangat bermanfaat khususnya dalam menampilkan organ-organ yang kecil ukurannya, namun bisa kita dapatkan dengan lebih jelas dengan makroradiografi. Sebagai contoh, tentu saja kita bisa misalkan kita akan melihat sel toksika ataupun pada teknik lain seperti pada angiografi. Nah, demikian mahasiswa yang dapat kita praktekkan di Laboratorium Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.